Ya, Pak Zainuddin, jika kita lihat nanti ini, kita sama-sama akan menunggu hasil dari pertandingan dari Arab Saudi melawan Uzbekistan nanti malam begitu. Artinya dalam pertandingan selanjutnya Indonesia akan melawan salah satu dari dua negara itu. Gimana Pak Zainuddin melihat itu, Pak? Ya, kan kita sudah menghadapi fase-fase awal yang menurut saya sih berat, karena biasanya di setiap turnamen itu kan mau mulai kita berat. Tetapi ini kita sudah jalani sehingga mau siapapun, mau Arab Saudi atau Uzbek yang menjadi lawan kita, kita tidak perlu juga khawatir atau takut yang berlebihan. Toh juga ini sepak bola. Di sepak bola itu semua kemungkinan bisa terjadi. Sehingga kalau kita konsisten dengan mainnya anak-anak seperti beberapa pertandingan terakhir ini, termasuk hari ini, dan mereka sabar, mereka disiplin bermain bolanya, mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu. Dan tentu kita tetap butuh dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang mendukung dan berdoa dari tanah air maupun yang datang langsung. Kan kita lihat sendiri, kita sudah seperti main di stadion kita sendiri, isinya merah putih semua itu. Lagu-lagunya sama seperti kita dengarkan di GBK yang dinyanyikan itu. Jadi Saudi Arabia atau Uzbekistan nggak ada masalah buat kita. Siapapun lawannya kita tentunya akan siap ya Pak, apalagi kita sudah berhasil mengalahkan Korea Selatan pada dini hari tadi. Pak, tadi di babak pertama itu sungguh mengagetkan. Kami melihat Indonesia berhasil unggul lebih dulu 2-1, padahal kita tahu Korea itu pada saat fase grup itu berhasil bertahan clean sheet begitu. 3 pertandingan tidak kebobolan sama sekali. Ketemu Indonesia babak pertama langsung tertinggal 2-1. Ini tanggapannya seperti apa nih Pak Zainuddin? Iya, mungkin ya, ini pandangan saya pribadi. Anak-anak itu main lepas. Karena kan ini tim underdog, yang tim debutan lah, kira-kira begitu. Baru pertama masuk ke fase ini. Dan Korea bahkan sudah pernah jadi juara, sehingga mereka punya beban untuk bagaimana melawan Indonesia yang secara statistik di bawah mereka harus menang. Nah, mungkin karena keinginan untuk mengalahkan Indonesia begitu kuat, sampai mereka agak lengah untuk bagaimana menjaga pertahanannya. Kan kelihatan kan kita digempur dan sebagainya. Itu mungkin itu yang membuat akhirnya kita menang, apalagi setelah mereka kemudian kehilangan satu pemain ya, yang kelihatan betul begitu diulang beberapa kali tayangannya, pelanggarannya sangat berat dan memang itu pantas untuk mendapatkan kartu merah. Nah, tapi rupanya Korea ini begitu dia main 10, semangatnya malah naik. Kan biasanya orang tim-tim yang enggak ini pasti akan kedodoran mereka. Ya, tapi ini malah jadi luar biasa. Sebelumnya kan ada Qatar juga yang kita saksikan lawan Jepang, dan Qatar juga kena kartu merah, dan memang ya tidak harus selesai dengan tendangan adu penalti, tetapi ada perpanjangan waktu. Nah, ini sudah perpanjangan waktu diselesaikan dengan drama adu penalti yang sampai hampir semua pemainnya, dan bahkan ada yang diulang sampai 2 kali kan. Tadi pemain kita ada Ramadan Sananta dan Pratama Arhan harus menendang 2 kali. Jadi itu yang saya lihat kenapa Korea, dan pasti mereka juga kaget. Pelatih Korea beberapa 2 hari yang lalu pada saat diwawancara sudah menyampaikan kaget mereka melihat permainan Indonesia ketika mengalahkan Jordan. Mereka tidak menyangka, dan itulah yang akhirnya menjadi beban buat mereka. Kan paling tidak ada beban, waduh masa kita sih harus kalah dari Indonesia, kita harus menang.
Nah, inilah yang membuat akhirnya ingin cepat menang, ingin menyelesaikan dengan kemenangan yang bahkan mimpinya mungkin menang besar dan baginya. Nah, itu malah itu berbalik jadi bumerang. Itu yang pandangan saya pribadi sih, kira-kira itu. Kenapa terjadi kok di babak awal malah kita menangkan 2-1 itu.